Let's Renungan Harian Anak. Halo adik-adik, selamat pagi. Salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Apa kabar kalian? Kita akan belajar kembali firman Tuhan di Yesaya 36 ayat 1 sampai 22. Mari kita awali dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi ini kami boleh kembali belajar akan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan tolong supaya kami mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, siapa di antara kalian yang pernah diejek, dihina, dimaki-maki, bahkan membawa nama Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan yang tidak akan bisa membela umatnya, Tuhan yang tidak berkuasa misalkan. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian membalasnya? Apakah kalian bertengkar dengan mereka yang mengejek? Atau kalian diam saja? Apa yang harus kita lakukan jika kita menghadapi seperti itu? Kita akan belajar dari Alkitab, ya. Kita sama-sama buka ayat Alkitab di Yesaya 36 ayat 1 sampai 22, tapi Ibu akan bacakan sebagian saja. Yuk sama-sama. Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Yesaya dalam zaman Raja Hizkia. Maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Raja Asyur mengutus juru minuman agung dari Lakis ke Yerusalem kepada Raja Hizkia disertai suatu tentara yang besar. Ia mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya pada padang tukang penatu. Keluarlah mendapatkan dia Elyakim bin Hilkiah kepala istana dan Sebna panitra negara serta Yoab bin Asaf bendahara negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, baiklah katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur. Kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk perang? Sekarang kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku? Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila engkau berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mesbah inilah kamu harus sujud menyembah? Maka sekarang baiklah bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2000 ekor kuda kepadamu jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimana mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil, padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda? Sekarang pun adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan negeri ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Tetapi orang berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Kemudian pergilah Elyakim bin Hilkiah kepala istana dan Sebna panitra negara dan Yoab bin Asaf bendahara negara menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyakan, lalu memberitahukan kepada raja perkataan juru minuman agung. Nah, jadi Raja Asyur, Sanherib menyuruh juru minuman datang kepada Raja Hizkia, tapi di sana yang menerima adalah panitia negara, kepala istana, dan bendahara negara. Mereka mengata-ngatai, mengatakan kejelekan-kejelekan bahwa
mana gitu kan? Apakah kalian bisa menghadap melawan berperang dengan tentara Raja Asyur ini yang begitu kuat gitu ya. Nah, mereka sombong. Raja Asyur ini sombong. Mereka sudah mengalahkan, merebut kerajaan Yehuda ya, semuanya sudah dikalahkan. Nah, sekarang kerajaan Yerusalem ini juga akan dihancurkan seolah-olah ya, akan diserang karena mereka datang dengan tentara yang besar tadi. Nah, kemudian merendahkan Raja Hizkia. Mana hanya dengan pertolongan orang Mesir lah katanya ya. Kamu baru punya kereta berkuda dan lain sebagainya, tentara yang banyak. Nah, mana bisa kamu mengalahkan kami seperti itu. Dan kemudian apa? Mana Tuhan kamu, bisakah mengalahkan kami gitu ya. Tuhan kamu itu hebatnya mana gitu kan. Karena bukankah berhala-berhala ini sudah dihancurkan oleh Hizkia, dewa-dewa ini. Nah, demikian. Tetapi apa yang diperintahkan oleh Hizkia Raja Yerusalem ini kepada bawahannya tadi, mereka disuruh diam ya. Meskipun sudah diejek, dimaki-maki gitu ya, mereka disuruh diam. Nah, jika kita menghadapi hal seperti itu, ejekan-ejekan, apa yang kita lakukan? Apakah kita memberontak, menyerang, membalas mereka dengan serangan-serangan yang luar biasa sehingga bertengkar, berkelahi, saling mengata-ngatai lagi? Nah, di sini kita melihat teladan dari Raja Hizkia, menyuruh orang-orangnya diam, tidak membalas sama sekali ya anak-anak ya. Nah, jadi jika kita mengalami hal itu, diejek, apalagi bawa-bawa nama Tuhan, dicerca, dimaki, menjelek-jelekan nama Tuhan, firman Tuhan katakan kita diam saja. Diam bukan berarti kita kalah, karena kita berdoa kepada Tuhan yang besar, Tuhan yang sudah mengalahkan maut, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati tetapi bangkit kembali dan naik ke surga. Karena dia sendiri pemilik negeri ini, dia sendiri pemilik bumi ini, dia sendiri pencipta kita semua. Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Tidak ada tandingannya. Kita harus yakin, kita harus beriman dengan sungguh. Kita harus setia terhadap Tuhan Yesus. Ingat itu ya. Jangan kita dibuat jadi takut. Jangan kita dibuat jadi kecewa dan putus asa. Tetapi kita justru bertambah iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita yakini karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang senantiasa ada buat kita. Kita berdoa, minta pertolongannya, pembelaannya, dan Tuhan sendiri akan berperang ganti kita. Itu ingat ya. Kita tidak usah berperang, Tuhan sendiri yang membela umatnya yang percaya dan setia kepada Dia. Kita hanya tinggal berdoa, Tuhan tolong, Tuhan bela. Seperti Hizkia, dia memerintahkan diam saja, tidak usah membalas. Jika ada orang yang berbuat jahat, menghina kita, menghina Tuhan Yesus, kita diam saja. Tuhan Yesus yang akan berperang ganti kita. Ingat anak-anak ya, jangan kita bertengkar, jangan kita berkelahi hanya gara-gara kita membela Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak perlu dibela. Tuhan Yesus sendiri yang membela kita. Ingat itu. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Jika ada orang yang menghina Tuhan Yesus, jika ada orang yang menghina kami sebagai pengikut-Mu, sebagai anak-anak-Mu, biarlah kami diam saja. Kami berdoa kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, karena Engkau sendiri akan membela kami. Terima kasih Tuhan,
yang selalu ada buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus.